boleh, boleh. Oke, kalau gitu, ini Mbak Pin sebelum itu kita informasiin dulu nih. Kita punya panggilan buat investor-investor di Pintrako Sekuritas namanya Sahabat Profits. Gitu. Sahabat profit, oke. Sahabat Profits. Oke, nanti apa namanya? Jadi kita manggil-manggil sebutan mereka itu namanya Sahabat Profit gitu, Mbak Pin. Oke. Biar Oke, biar untung terus ya. iya. Gitu. Oke, kita mulai aja. Oke, sebelum itu selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih sahabat Profit semuanya? Semoga baik-baik aja ya dalam kondisi yang apa namanya seperti ini ya. Kondisi di mana beberapa negara juga sedang mengalami kondisi yang memang apa namanya lagi sangat booming ya di dunia ini gitu, tentunya coronavirus. Dan juga tentunya pada siang hari ini, tapi sebelum masuk ke itu, saya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Faris Noval. Di sini saya dari Pintrako Sekuritas. Tentunya saya di sini akan sharing-sharing terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan, tentunya kita bakal kita bakal udah ngundang ya, orangnya udah di sini hari Udah ini datang ya. ya. Sudah ada pada siang hari ini ya, dari financial planner ya. Iya, financial planner. Oke, kalau gitu kita Iya. perkenalan diri dulu ya untuk Bang Pin ya. Oke, Buat menyapa. halo sahabat profit ya. Ya. Saya Yosepit, biasa dipanggil Mbak Pipin. Saya profesinya sebagai financial planner ya. Jadi bantuin orang, personal ataupun family untuk ngatur keuangan mereka gitu. Terus Wow. sekarang juga saya handle keuangan bisnis sih, karena kan banyak UKM ya, jadi banyak orang yang mulai beralih menjadi entrepreneur, sehingga keuangan bisnis itu penting juga buat diatur. Oke, jadi gak cuma mengatur keuangan pribadi, ke keuangan keluarga, keuangan bisnis segala macam juga dibantu kelola ya, Iya, soalnya Bang Pin ya. semuanya berkaitan ya, jadi Mm-mm. berdampak satu sama lain gitu. Oke deh. Oke deh kalau gitu, tadi Mbak Pin udah. Jadi Mbak Pin ini sebelumnya kita udah kontek-kontekan dan dia minta dipanggilnya katanya Mbak Pin ya. Kayak lucu gitu, gimana gitu ya. Mbak Pipin aja, Mbak Pipin. Mbak Pin ya. Oke, tapi nama lengkapnya Mbak Yosepin ya. Yosepit ya. Oke, Yosep. Oke, jadi kita sebut saya dengan Mbak Pin biar lebih akrab gitu ya, biar lebih akrab. Pipin aja, Mbak Pipin. Pipin. Iya. Oke, Mbak Pipin. Oke deh, sebelum kita mulai ke materi, jadi buat sahabat Profit yang mau tanya-tanya tentang seputar pengelolaan keuangan, seputar tentang apa namanya, bagaimana sih mengelola keuangan dan sebagainya. Nah, apa namanya, kamu bisa komentar di bawah ya, komentar di bawah, Nanti kita tanya-tanya, baca nanti ya. bakal kita baca, kita record juga, tapi sambil menunggu apa namanya, pertanyaan-pertanyaan juga. Mungkin nanti ada sedikit-sedikit pertanyaan ya Mbak Pin ya. Kita bakal Iya, sedikit boleh. sharing-sharing tentang bagaimana sih pengelolaan keuangan yang baik. Iya. Seperti itu. Oke. Kita udah kenalan semuanya, sekarang kita udah masuk ke apa namanya, sharing-sharing yang pertama nih Mbak Pin ya. Iya. Oke deh kalau gitu, ada sedikit kalau dari saya ya tentang Iya. mengelola keuangan. Sebenarnya kita sebagai seorang apa namanya, diri pribadi tentunya kan masih banyak banget nih Bang Pin, tentunya dalam mengelola keuangan tuh kayak masih banyak banget ya minus-minusnya. Dan saya pribadi pun kadang juga suka mengelola keuangan tuh dianggap sebuah yang mungkin remeh, sepele, tapi sebenarnya sulit juga untuk dijalanin ya Mbak Pin ya. Iya, susah-susah Nah, gampang ya. nah, menurut Mbak Pin sendiri sebenarnya mengelola keuangan itu bagaimana sih? Iya, Mungkin ya, jadi mungkin. eh jadi aku juga waktu itu belajar ya, ternyata dulu tuh sebenarnya background background saya tuh IT. Cuman Mm, eh habis itu ngambil keuangan kan, terus ternyata tuh mikir, oh loh, ternyata ada ilmu tentang ngatur keuangan, financial mm, planning gitu kan. Mungkin buat teman-teman, buat sahabat profit yang suka belajar,
ada namanya kita bisa ngambil Certified Financial Planner. Nah, di situ kita belajar gimana caranya ngatur keuangan. Ternyata bukan hanya untuk perusahaan loh gitu. Kalau kita ngambil finance buat S2 kan lebih ke corporate. Tapi kalau ini memang keuangan pribadi atau keluarga. Jadi ternyata itu ada ilmunya gitu. Jadi salah satu yang saya belajar banget dan selalu saya sarankan gitu untuk mau memulai ngatur keuangan itu kita mulai dari kita harus tahu dulu kondisi keuangan kita yang sekarang ya kan. Kalau kita mau ngatur terus kita bingung kan mau ngapain dulu kan. Nah, untuk tahu kita harus gimana, kita harus tahu dulu kondisi keuangan. Makanya ada yang namanya financial check up. Jadi sama kalau bayangin ada namanya medical check up, itu kan kita jadi tahu ya mana kondisi badan kita yang sakit. Misalnya kita kolesterolnya tinggi gitu kan, atau gula darah atau diabetes gitu kan. Nah sama sebenarnya kalau di keuangan itu ibaratnya gini, kalau kita sakit nih ya, misalnya nih bayangin ya, tapi kita nggak tahu sakitnya apa, terus kita nggak tahu kan obat mana yang cocok gitu kan. Nah sama nih, kalau misalnya keuangan kita nggak, banyak orang bertanya soal, investasi apa sih yang paling bagus misalnya gitu ya. Ternyata kalau dicek keuangannya misalnya nggak punya tabungan nih. Nah itu salah satu kondisi keuangan yang nggak sehat. Jadi step pertama adalah lakuin financial check up. Saya mungkin kasih tiga gambaran, tiga cara ngecek keuangan yang simple deh. Yang pertama, kita punya nggak tabungan dana darurat. Dana darurat itu tabungan yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi yang sudah menikah gitu ya. Jadi tabungan ini jumlahnya minimal nih kalau yang masih belum menikah atau single ya, itu 3 kali pengeluaran atau gaji. Nah kalau yang udah nikah lebih gede lagi, karena udah berdua kan, jadi 6 kali. Malahan nanti kalau udah punya anak, idealnya bisa 12 kali. Karena anaknya juga punya bertambah lagi kan pengeluarannya gitu. Nah itu jadi dana darurat itu yang paling penting. Apalagi kalau kita ngomong nanti ke kondisi sekarang kan. Kita ngomong dana darurat itu sebenarnya untuk kondisi darurat. Contohnya adalah PHK. Jadi kalau kita nggak punya dana darurat, pada saat kita kehilangan income, kita nggak bisa bertahan kan. Even 1 bulan pun nggak bisa gitu. Makanya di momen-momen sekarang ini memang baru berasa sekali pentingnya dana darurat gitu. Jadi pertama cek itu dulu, punya nggak kita tabungan ya, harus dalam bentuk tabungan atau yang liquid lah, misalnya deposito ya gitu. Jadi itu harus punya atau enggak. Kalau nggak punya berarti ada yang harus kita lakukan, itu berarti kita nggak sehat. Yang kedua soal utang nih. Jadi topik-topik yang mungkin kan dalam 1 jam nggak mungkin bahas semuanya, jadi ada topik yang kedua adalah topik utang. Kita cek nih cicilan utang gini, orang itu biasanya bilang saya susah nabung nih mbak, ternyata tuh masalahnya kegedean cicilan utang gitu. Jadi ternyata cicilan utangnya coba cek deh, kalau punya cicilan utang lebih nggak dari 30% penghasilan gitu, itu salah satu indikator gitu, salah satu tanda. Kalau udah lebih gede dari 30%, nah itu mulai nggak sehat, karena kan gimana mau nabung, bayar cicilannya susah gitu. Apalagi kalau cicilannya kan saya mulai jadi financial planner dari 2011 gitu. Jadi udah lakuin financial check up banyak banget. Mungkin 80%, 70% nggak sehat itu karena utang. Jadi kalau memang itu masalahnya, utangnya harus diberesin dulu gitu. Nah, yang ketiga tentang investasi ya. Jadi orang mungkin udah sehat nih, udah punya tabungan dana darurat, udah nggak punya utang konsumtif ya, tapi dia ternyata ya gimana, asetnya nggak growth gitu, nggak produktif karena dia nggak belajar atau nggak tahu, atau kadang kalau orang bilang ya apa namanya mengalir aja gitu kan, jadi uangnya ya di tabungan aja misalnya gitu. Jadi itu yang ketiga, nggak sehatnya secara investasi, artinya asetnya nggak berkembang, nggak produktif, nggak ada yang buat jangka panjang gitu. Itu tiga yang bisa kita lakukan, cek sekarang deh gitu. Jadi mulai dari financial check up ini, Faris. Oke, itu dia. Jadi ada 3 poin penting ya tadi Mbak pimpin.
untuk financial check up. Yang pertama itu tentang dana darurat, kita juga harus menyiapkan dana darurat, terus juga apa namanya, dilihat juga nih pengaturan keluarannya kayak baik dari hutang dan sebagainya, dan terakhir baru apa namanya, menarik ke investasi. Oke, kayak semakin menarik, semakin kesini semakin menarik, banyak yang bakal kita sedikit Bahas ulas ya. nih, Mbak. Iya ya. Coba harus Kita siap-siap ya, nggak boleh jantungan ya. Tenang, ini enggak dong serius ya, serius santai ya, serius santai. serius santai. Oke, Iya. memang apa namanya, dalam segi mengatur keuangan sendiri memang agak sedikit serius ya, tapi memang perlu diperhatikan banget, memang begitu sangat penting ya dalam mengelola keuangan sendiri. Tetapi apa namanya, tidak bisa disepelekan juga, bukan begitu ya? Iya, iya. Nanti ya. Karena bisa berdampak sampai, kalau kita ngomongin utang ya, bisa sampai ke generasi berikutnya gitu. Ya. Itu dia. Oke, menarik banget nih pembahasan kita pada siang hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin kan tadi agak sedikit saya kutip perkataan dari Mbak Mpin terkait apa namanya, kalau misalkan persiapan dana nih, persiapan dana darurat dan sebagainya. Yeah. Nah, untuk dana darurat misalkan tentunya kan sahabat profit di sini kan berbagai macam karakter dan berbagai macam latar belakang keuangannya masing-masing nih, Mbak Mpin, ya kan? Yeah. Nah, kalau untuk merujuk ke sana, misalkan ada tips atau ada apa namanya, masukan nggak kira-kira untuk si sahabat profit ini, kan tentunya ada yang udah menikah, ada yang masih jomblo kayak saya gitu ya. Jomblo dan sebagainya. Masih jomblo dan sebagainya. Nah, itu kira-kira dari segi pengelolaan keuangannya kan tadi sedikit sudah dibahas, agak lebih banyak yang lebih sudah menikah ya. Lebih yang sudah menikah. Beda dengan yang dia yang masih single gitu. Nah, sedikit perbedaannya mungkin bisa di apa namanya, sedikit di-sharingkan gitu nggak, Bang? Oke, jadi tadi kan ya, kalau kita mulai salah satu yang kita cek adalah dana darurat. Cuman untuk mempunyai dana darurat, caranya adalah kan nabung ya. Nah, nabung itu kalau dicek lagi, financial check up tuh banyak yang dicek. Jadi salah satu yang dicek, coba deh cek sekarang. Kita menabung rutin nggak? Minimal banget ya 10%. Cuman saya kalau suggest tuh udah harusnya sih kalau nabung sekarang 20-30%. Karena gini, kapan bisa beli rumah ya kan? Kalau nabung cuma 10%, apalagi nggak nabung-nabung gitu kan? Iya. Ya. Jadi mulai sekarang itu kita memang ini yang tadi ya Faris bilang, ini kayak orang beberapa mungkin agak mengabaikan. Jadi caranya adalah pertama sekarang kita harus evaluasi ya. Ini mumpung lagi banyak waktu di rumah, saatnya evaluasi gitu ya. Yeah. Jadi evaluasi ini harus ibaratnya duduk manis sebentar gitu. Kalau single berarti sendiri, kalau yang udah menikah harus duduk sama pasangan. Nah, evaluasinya gimana? Coba ditulis. Kalau ditanya Faris penghasilannya berapa, pasti bisa jawab ya. Tapi coba ditanya pengeluarannya apa aja detailnya. Belum tentu ya. Banyak banget. Banyak banget terus bingung ya. Jadi pertama tuh kita harus tulis dulu penghasilan kita berapa. Habis itu kita tulis pengeluaran kita apa aja. Pengeluaran itu harus ada kelompoknya sebenarnya. Pengeluaran primer ya. Pengeluaran primer tuh yang berkaitan dengan kebutuhan hidup gitu ya. Yang kedua, pengeluaran misalnya kita saving atau invest gitu ya. Yang ketiga, pengeluaran yang terkait kewajiban ke pihak ketiga, misalnya cicilan gitu ya, pembayaran premi asuransi gitu. Jadi coba sekarang belajar nulis dulu pengeluarannya apa aja. Nanti biar kelihatan apa sih pengeluaran yang paling gede gitu. Terus selama ini pengeluaran lebih besar nggak daripada penghasilan gitu kan, berarti kan defisit ya nggak. Biasanya tanda-tandanya kalau udah mulai pengeluaran lebih gede daripada penghasilan itu akhirnya ada utang gitu. Ada utang. Jadi pertama sekali lakuin itu dulu. Jadi tulis penghasilan, tulis pengeluaran kita apa aja, bikin kelompoknya. Gedean yang primer,
Atau yang ada yang terakhir, pengeluaran yang terakhir sekali adalah pengeluaran sekunder atau entertainment. Jadi maksudnya lebih ke yang Shopping bentuknya gitu nggak ya, buat ke shopping, pribadi gitu misalnya ya. eating out. Ini bukannya nggak boleh ya, cuman Nggak kita harus boleh. tahu dulu nih. Kita tahu, Iya. oh sekarang kondisi kita kayak gini gitu kan. Mm-mm. Misalnya gini, kalau kita bukannya nggak boleh shopping. Kalau misalnya yang penting-penting udah, shopping nggak apa-apa. Jadi yang primer udah dialokasiin, terus minimal saving 10-30% udah, ya sisanya memang untuk dikonsumsi gitu. Mm-mm. Jadi cara ngaturnya mau gimana ngaturnya kalau kita nggak tahu apa yang mau diatur ya nggak. Jadi Mm-mm. kalau nanti ternyata pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan, mau nggak mau ada dua cara ya kan, bisa nambah penghasilan atau ngurangin pengeluaran atau dua-duanya gitu. Jadi ya lihat kita karena saya biasa sesuaiin ke klien ya. Kita kalau untuk masalah pengeluaran itu biasanya balik ke orang masing-masing gitu. Ada yang suka ngeluar, ya udah saya nurunin deh Mbak pengeluaran. Nanti dia yang milih sendiri nih pengeluaran apa yang harus diturunin supaya bisa saving gitu ya. Atau Mbak saya nggak suka diatur pengeluarannya, saya mau nambah penghasilan aja, saya mau cari penghasilan tambahan. Ya boleh aja gitu. Jadi dari situ nanti mulai sehat kalau kita udah atur pengeluaran, kelihatan tuh nanti tabungan kita nambah. Kalau enggak gini misalnya udah bertahun-tahun kerja nggak kelihatan hasilnya tuh gitu. Nanti kelihatannya di mana? Karena setelah penghasilan sama pengeluaran kita catat, selanjutnya ada satu lagi yang harus kita tahu. Kalau yang punya bisnis udah biasa dengar yang namanya neraca. Neraca itu ada aset sama utang. Jadi ditulis kita punya aset apa aja, kita punya utang apa aja. Aset itu kalau dijelasin mungkin simpelnya ada 3 ya. Pertama aset yang bentuknya liquid. Liquid itu kayak tabungan gitu ya, deposito. Emas sebenarnya bisa aset lancar karena gampang dijual ya emas. Ya. Tapi bisa juga aset investasi gitu ya. Jadi yang kedua aset investasi. Setelah aset lancar ada aset investasi. Aset investasi itu adalah aset kita yang kita beli nilainya naik. Paling gampang sih rumah ya, properti gitu ya. Tapi properti balik lagi nih ada yang ketiga namanya aset guna. Nah, aset guna itu adalah aset yang kita pakai. Contoh mobil kita pakai gitu ya. Nah, rumah ini memang kadang-kadang suka menjadi perdebatan ya. Kalau rumah yang kita pakai itu aset apa? Lebih ke guna. Karena kalau kita tinggal di situ, biasanya kan kalau beli rumah satu sampai seterusnya gitu ya, nggak kita jual-jual. Jadi artinya kalau aset investasi kan someday kita bisa jual, nilainya naik gitu. Jadi lebih ke aset guna. Makanya saya sarankan kalau udah punya rumah, ya next-nya beli properti kedua untuk disewakan, untuk jadi investasi gitu. Ya, jadi kita harus tahu aset kita apa aja. Nanti ketahuan tuh totalnya nih. Saya pernah ya, maksudnya gini, fenomenanya adalah belum tentu semuanya itu tergantung penghasilan gitu. Kadang ada yang misalnya penghasilan gede banget gitu, tapi di kolom aset ternyata nggak ada asetnya gitu. Malahan ternyata ada utangnya. Nah, utang itu juga harus ditulis. Ada utang sebenarnya ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang gitu ya. Sama klasifikasinya utang konsumtif sama utang produktif. Utang konsumtif itu yang barang yang kita beli itu nilainya turun tuh. Kayak apa coba? Misalnya nyicil gadget gitu ya. belum apa namanya lunas, update terus ya. Baru lagi, keluar iPhone 11 terkeluar lagi yang 12 beli lagi ya kan. Beli lagi. Jadi itu juga menjadi jadi apa ya? Berdebat apa ya? Betul, kayak karena itu ya. Kayak apa? Kayak lebih jadinya dia nambah utang gitu kan? Iya betul, nambah utang gitu. Tapi di asetnya juga nggak terlalu bernilai karena kan lama-lama nilainya turun dan bahkan sampai nggak ada nilainya gitu kan. Jadi kita hitung, kita catat utang apa, kita lebih banyak utang apa, utang konsumtif atau produktif. Nah kalau kita beli properti nilainya naik, berarti kita itu utang produktif. Atau kita punya bisnisnya menghasilkan income, itu utang produktif. Nah jadi mungkin buat orang-orang yang nggak suka ngitung-ngitung kayaknya aduh Mbak pusing deh gitu ya.
ada dua pilihan kan, ngerjain sendiri atau ya memang kadang-kadang orang akhirnya punya financial consultant sendiri gitu. Jadi itu harus hitung dulu penghasilan versus pengeluaran, gedean mana. Kalau gedean pengeluaran ya berarti harus ada yang di-adjust. Sama tadi aset sama utang, gedean mana gitu kan. Kalau aset sama dengan utang berarti kan kalau asetnya buat bayar utang habis kan gitu. Jadi apalagi kalau kita nggak punya aset tapi kita punya utang. Nah, itu lebih serem lagi. Jadi itu mulai dari situ dulu gitu. Karena angka tidak bisa berdusta ya enggak? Jadi semuanya nanti ketahuannya di laporan habis financial check up gitu. Cuma gitu, kalimat aja, kalimat dari dia aja Mbak yang bisa berdusta. Oh, iya. Kalau itu nanti malahan baper ya. Baper ya. Mendingan ngitung financial check up aja buat masa depan. Oke, lebih penting ya ngatur gitu ya. Iya.